Bab 714, kalian semua, bersalah. Di tempat lain, Luke mengobrol dengan Karen saat mereka mengendarai skuter ke rumahnya. Itu bahkan lebih kacau di Los Angeles pada malam hari. Ditambah dengan pejalan kaki di jalanan, Luke hanya bisa memperlambat skuternya hingga 20 km per jam. Dia telah berusaha keras untuk memperbaiki Vespa tua ini, dia akan merasa tidak enak jika dia mengikis catnya. Skuter itu mengitari jalanan selama setengah jam sebelum akhirnya mencapai rumah Karen. Melihat Luke akan pergi sambil tersenyum, Karen mau tidak mau mengundangnya masuk. Masuk dan duduklah sebentar. Dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, kamu pasti sedikit lelah setelah mengirimku kembali. Luke merasa geli. Tidak apa-apa, aku kuat. Karen. Dia melambaikan tangan pada Karen dan mengendarai skuternya sambil bergumam pada dirinya sendiri, sudah hampir jam 10 malam. Apa yang akan orang tuamu pikirkan jika aku pergi untuk beristirahat? Dia mengerti maksud Karen, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main dengan seorang nona muda, terutama yang sedang mencari sensasi. Dia tidak akan lama berada di Los Angeles dan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berhubungan dengan Karen. Mengendarai skuter, ia menghindari area dengan lebih banyak kamera dan dengan sengaja melewati area yang tidak memiliki pengawasan. Dia juga menghajar beberapa gangster yang ingin merampoknya. Para hooligan itu tidak mengenali skuter itu, mereka juga tidak tahu betapa berharganya itu. Ini hanya bisa berarti bahwa hukum dan ketertiban di kota sangat buruk sehingga bahkan orang miskin yang mengendarai skuter pun tidak aman. Dia menemukan rumah persembunyian yang telah dia dirikan sebelumnya. Dia mengenakan setelan Batman dan menghela nafas. Kamu benar-benar akan segera pensiun. Dibandingkan dengan fungsi kit-out cepat White Wolf Armor yang baru, Batman Armor sudah sangat ketinggalan zaman dalam cara memasangnya secara manual. Tapi Batman dibentuk sebagai karakter yang kuat dan merupakan target yang sangat berguna. Luke harus menggunakan armor itu beberapa kali lagi untuk memastikan dia mendapatkan yang terbaik darinya. Melompat dari atas gedung apartemen, dia bergerak melalui gang-gang dan gedung-gedung yang gelap. Sekelompok hooligan memaksa seorang wanita dengan seorang anak ke sudut gelap. Wanita itu berteriak panik, tetapi para hooligan hanya tertawa puas. Lanjutkan. Tidak ada yang akan datang bahkan jika kamu berteriak sekencang-kencangnya. Aku di sini. Sebuah suara mekanis terdengar di belakang para hooligan. Wanita yang menggendong anaknya menatap raksasa hitam di belakang preman dengan mata terbelalak. Bibirnya bergetar dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berbicara. Marah, para gangster berbalik untuk melihat siapa yang berani mengacaukan mereka. Mereka melihat raksasa hitam berdiri beberapa meter di belakang mereka. Dia perlahan menunjuk ke arah mereka. Kalian semua, bersalah. Kelelawar Batman, teriak seorang preman saat dia gemetar. Saat berikutnya, raksasa hitam menyerbu ke tengah-tengah mereka, dan suara tumpul daging dipukul dan tulang patah terdengar. Semua lengan hooligan patah dan mereka berteriak. Luke tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia memilih orang-orang bersenjata dan mematahkan ibu jari dan jari telunjuk mereka. Ini tidak akan mempengaruhi mereka untuk berlari selama gempa, tetapi dengan dua jari yang tidak berfungsi, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan dengan tangan mereka, seperti dalam menembak. Raksasa hitam itu menatap wanita itu dengan mata merah gelapnya. Nyonya, Anda harus cepat pulang. Ah, apa itu? Ah, wanita itu berteriak ketika raksasa hitam itu mengangkatnya. Mengambil beberapa langkah, Luke meluncur ke jalan utama, meletakkannya, dan segera pergi. Tertegun sejenak, wanita itu bergumam, terima kasih, terima kasih. Bu, Paman Batman menyuruh kami pulang. Ada banyak orang jahat di luar, anak lelaki kecil di lengannya mengingatkannya. Wanita itu kembali sadar dan lari dengan putranya di pelukannya. Pertemuan dengan para hooligan benar-benar membuatnya takut. Sekelompok penjahat dengan senang hati memindahkan barang-barang dari supermarket. Bos supermarket Cina sudah pingsan di konter dengan darah di seluruh wajahnya. Dia tidak mati dan luka-lukanya tidak parah, tetapi dia tidak ingin dikepung dan dipukuli lagi. Tak berdaya, dia hanya bisa bersembunyi di salah satu sudut di belakang konter dan membiarkan para penjahat itu membuka mesin kasir dan mulai dengan ceroboh memindahkan barang-barang keluar dari supermarket. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, dan suara perempuan elektronik terdengar. Selamat datang. Para penjahat yang merayakan dengan penuh semangat berbalik. Kalian semua, bersalah. Suara mekanis dingin dan rendah lainnya terdengar. Raksasa hitam itu meraih peti bir dan memblokir pintu otomatis sebelum dia masuk ke supermarket. Bos Cina yang bersembunyi di balik konter mendengar serangkaian poni, dan kemudian 4 atau 5 penjahat terbang melewati konter. Dia gemetar dan tidak berani menjulurkan kepalanya. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semuanya menjadi tenang. Langkah kaki mendekati konter, dan bos merasakan bayangan menutupinya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan terpana ketika dia melihat siapa itu.
Uang tunai yang Luke temukan di berandalan jatuh dari telapak tangan raksasa dan mendarat di konter. Simpan uang Anda dengan aman. Tertegun sejenak, bos itu mengangguk. Terima kasih, terima kasih. Tutup tokomu dan panggil polisi untuk menangkap mereka. Sekarang bukan waktunya untuk berbisnis, kata raksasa hitam itu sebelum dia keluar. Bos Cina itu berdiri, hanya untuk melihat bahwa raksasa hitam itu memiliki anak panah tali di tangannya yang lain saat dia menyeret 5 penjahat itu. Para huligan itu sangat pendiam. Mereka semua menderita gegar otak ringan, dan seperti biasa, tangan mereka semua patah. Di luar supermarket, Luke menjentikkan tangannya, dan anak panah tali itu terbang kembali ke dalamnya seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sosok hitam itu kemudian melompat dan terbang. Sambil menggertakkan giginya, bos Cina itu menyeret tubuhnya yang sakit ke pintu. Melihat penjahat yang tidak sadarkan diri, matanya bersinar lega. Kamu harus datang. Anda biasanya mengambil biaya perlindungan, tetapi sekarang Anda ingin merampok supermarket saya. Petik 2. Bangun saat dia berbicara, dia mengambil kain pel di dekat pintu dan mulai memukuli para penjahat. Di udara, Luke berbalik untuk melihat, sebelum dia mempercepat. Para penjahat ini memiliki senjata, dan sering memeras uang dari bos Cina. Mereka pantas dipukuli oleh bos. Dia tidak akan memandang rendah bos ini karena memukuli anjing ketika mereka sedang down, dan dia tidak merasa bahwa bos itu mengeksploitasi kekuatan Batman untuk melakukannya. Sebagian besar waktu, orang biasa yang menjalankan usaha kecil diam-diam menanggung tekanan dan tidak melawan. Banyak telepon mulai berdering pada saat yang sama, dan kata-kata pertama pada dasarnya adalah, ini Batman lagi. 10 menit kemudian, Luke menjatuhkan 2 pengedar narkoba yang dia pegang dan membuang kristal putih itu ke toilet. Dia mendengar peringatan dari smartphone-nya melalui earpiece-nya. Helikopter akan datang. Beberapa kendaraan khusus mendekat. Sebuah peta sederhana ditampilkan pada lensa di depan matanya. Luke adalah titik hijau di tengah, dan lebih dari 20 titik merah mendekatinya dengan kecepatan yang berbeda-beda. Bab 715, Awal Gempa, dan Tycoon memasuki cincin lagi. Luke tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini. Jika mereka ingin mengambil tindakan, dia akan menghajar mereka tanpa ragu-ragu dan melihat berapa banyak pengalaman dan poin kredit yang bisa dia peroleh. Mereka yang bekerja untuk instansi pemerintah belum tentu orang baik, mereka bahkan mungkin kaya akan pengalaman dan kredit. Dedi Sistem memberikan pengalaman dan penghargaan yang sama kepada orang-orang yang melakukan hal-hal buruk. Mereka tidak menjadi orang baik hanya karena mereka membantu pemerintah melakukan hal-hal buruk. Untuk seorang kenalan seperti Fleck, memukulinya akan memberi Luke banyak XP dan poin kredit. Tentu saja, Luke bukan boneka sistem. Pembatasan sistem hanyalah batas jangkauan, dan terserah padanya apakah akan bertindak atau tidak. Sementara dia memikirkan itu, dia merasakan bahaya. Dia berlari keluar jendela dan langsung menuju ke atas gedung apartemen. Pada saat itu, bangunan itu sedikit bergetar, dan fluktuasi dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, bangunan itu mulai bergetar dan bergerak. Gempa itu ada di sini. Luke mengirim pesan ke Selina. Beritahu Gold Nugget untuk menjaga Claire dengan baik. Setelah gempa terjadi, semua petugas polisi, termasuk Claire, akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan menyelamatkan warga. Tidak mungkin menjaga Claire di rumah kecuali dia mau. Luke tidak suka ketika orang mengkritik tindakannya, dan Claire tidak suka ketika orang membuat semua keputusan untuknya. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak akan Anda lakukan kepada Anda. Selina hanya menjawab, mengerti. Sirene yang memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh teriakan alarm yang samar. Namun setelah menerima peringatan Lawrence 2 hari lalu, kepanikan warga Los Angeles jauh lebih sedikit daripada saat gempa pertama. Saluran TV juga telah memutar pengetahuan bertahan hidup gempa. Ditambah dengan fakta bahwa malam telah tiba, kekacauan akibat gempa tidak terlalu serius. Semenit kemudian, gempa berhenti. Suara dari semua jenis benda yang bergetar menghilang, dan suara orang memenuhi kota sekali lagi. Luke mengangkat kepalanya dan melihat ke arah helikopter dalam kegelapan. Dia mendengus. Aku harap kamu tidak main-main denganku malam ini, atau aku akan menyerangmu juga. Mengatakan itu, dia melompat turun. Masuk ke mobil Selina, Claire bertanya, apakah tidak apa-apa bagiku untuk mengikutimu saat kamu sedang bertugas? Selina berkata, dolar mengikuti saya. Orang tambahan tidak akan membuat perbedaan. Claire kesal. Aku bukan anak anjing. Nugget emas menyalak. Claire berkata, baik, dolar, kamu anjing besar. Mereka mengusir mobil Luke. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Departemen Kepolisian kecuali memerintahkan semua petugas untuk turun ke lapangan. Mustahil bagi petugas polisi untuk mengikuti rencana apapun. Pada saat mereka mencapai tujuan mereka, tidak butuh waktu lama bagi Los Angeles untuk jatuh ke dalam kekacauan. Departemen Kepolisian hanya bisa mengirim sebagian besar petugas terlebih dahulu sebelum beradaptasi dengan situasi.
Setelah mendengar berita dari radio polisi melalui lubang suara, Luke melompat ke udara dan menuju ke timur. Semua kecelakaan yang dia lihat dalam perjalanannya adalah kecelakaan kecil. Kebanyakan orang dalam beberapa hari terakhir telah terbiasa belajar tentang keamanan dari TV, dan membuat persiapan sebelum mereka pergi tidur. Sebagian besar mobil di jalan merangkak maju, dan tidak seperti sebelumnya, hanya ada sedikit tabrakan berkecepatan tinggi. Bangunan-bangunan di pusat kota gelap gulita. Orang-orang yang terbiasa berpesta telah membatalkan pertemuan mereka dalam 2 hari terakhir karena orang kaya bersembunyi di medan datar di luar kota. Tapi pasti akan ada masalah dengan gempa sebesar itu di kota sebesar itu. Ketika Luke tiba di sebuah jalan layang di jalan utama, banyak orang di jalan layang itu dalam keadaan panik saat mereka melihat sekeliling mobil mereka. Sebuah celah muncul di tengah jalan layang. Luke mengamati situasi di bawah jembatan layang sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. 4-5 mobil telah hancur dan terkubur di bawah balok semen yang jatuh, orang-orang di dalamnya sudah mati dan dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Di bas dekat celah di jalan layang, semua orang bersembunyi di bagian belakang saat mereka melihat ke depan dengan ketakutan. Setengah dari bas itu menggantung di udara, seolah-olah tidak dapat memutuskan apakah akan jatuh atau tidak. Tidak ada yang berani memecahkan jendela, karena takut keseimbangannya terbalik. Sebelumnya, hanya bagian depan bas yang jatuh, tetapi setelah semua orang berlarian dengan panik, dan jalan di depan mereka runtuh lagi, setengah dari bas itu sekarang menggantung di udara, seolah-olah akan jatuh. Beberapa orang yang cerdas berteriak, pergi ke belakang dan turunkan bas. Hanya di bawah berat semua orang bas mampu menjaga keseimbangan ini. Ini adalah pusat jalan layang, yang berjarak 20 meter dari tanah di bawahnya. Hanya dewa yang tahu berapa banyak yang akan selamat dari kejatuhan. Luke mendarat di belakang bas dan mengikat anak panah tali ke pagar pembatas di kedua sisi jalan sebelum dia mengunci ban. Seseorang melihatnya dan berseru, "Batman!" Semua orang di dalam bas menoleh. Luke hanya berkata, "Aku akan memecahkan kacanya. Jangan panik, dan bantu orang di depanmu keluar." Belum lama ini, di sebuah villa di pantai Malibu, terdengar suara laki-laki yang lembut. Stark, sistem Lawrence telah mengeluarkan peringatan berisiko tinggi. Tony menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke atas. Level apa? Gempa bumi dengan magnitudo diperkirakan antara 7,2 dan 7,5. Itu akan terjadi dalam 10 detik, Jarvis melaporkan tanpa tergesa-gesa. Tony mengutuk dan memerintahkan, "Mark 1, bersiaplah." Jarvis berkata, "Tuan Stark, Anda belum menguji operasi jangka panjang dari baju besi ini. Banyak perhitungan yang tidak lengkap. Itu terlalu berbahaya." Tony berkata, "Jarvis, ayahku selalu berkata, lakukan dulu, bicara nanti, oke?" Setelah keheningan singkat, Jarvis berkata, "Tolong tunggu untuk mengenakan baju besi setelah gempa jika terjadi bahaya." Tony berkata, "Mengerti." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan layar cahaya di tangannya. "Ingatlah untuk mencatat semua data dari saat saya berangkat sampai saya kembali. Ingatlah untuk merekam segala sesuatu tentang orang itu." Matanya berkilat penuh hasrat. "Batman, kamu akhirnya di sini." Setengah jam yang lalu, Jarvis telah memantau komunikasi LAPD, dan ketika AI melaporkan penampilan Batman, Tony mulai membuat persiapan. Sekarang gempa akan terjadi, dia tidak percaya bahwa Batman akan menyelinap pergi dengan tenang seperti saat gempa pertama. 5 menit setelah gempa bumi dimulai, setelan perak mengilap melesat keluar dari sebuah lorong, membuntuti api putih saat terbang menuju Los Angeles di timur. Luke menghancurkan jendela belakang dengan tinjunya dan merobeknya hingga terbuka. Orang-orang di belakang, membantu mendorong orang-orang di dekat jendela keluar. "Jangan bergerak terlalu cepat atau buang-buang waktu." Seorang pria berteriak dan jatuh dari lubang. Luke menangkapnya dan berkata, "Lari sendiri ke belakang." Tertegun sejenak, pria itu melihat Batman menangkap dan menurunkan seorang wanita dan seorang anak. Dia membantu mereka berdiri dan berlari ke belakang, masih berkata, terima kasih, Batman." Bab 716, Jangan lari, dan apakah kamu pikir aku seorang anak? Segera, setengah dari 20 atau lebih orang di dalam bas keluar, dan keseimbangan bas tidak lagi dapat dipertahankan karena mulai miring ke depan. Orang-orang di dalam bas panik. Luke berkata, "Aku akan menjaganya tetap stabil. Jangan panik, terus memanjat keluar." Petik 2. Saat dia berbicara, dia memotong mikrofon eksternal. Aktifkan dukungan tambahan. Dengan suara dentang ringan, 2 bingkai paduan tiba-tiba muncul dari sisi kakinya. Dia mengangkat kakinya, dan cakar muncul dari bingkai lagi untuk menusuk jauh ke dalam tanah. Yang di belakang, "Cepatlah," katanya ke mikrofon lagi. Bas yang tadinya sedikit berguncang, kembali stabil, tetapi bagian belakang kendaraan yang disambar Luke dengan kedua tangan berderit dan dengan cepat memutar bentuknya, menandakan bahwa bas itu ditarik ke bawah dengan kekuatan besar.
Ketika hanya ada 4 orang yang tersisa di dalam bus, tanah tiba-tiba bergetar lagi. Itu adalah gempa susulan. Gempa susulannya tidak kuat, tetapi sangat mematikan untuk situasi bus saat ini. Celah di jalan layang mulai melebar, dan dengan suara gemuruh yang keras, sebagian besar jalan layang runtuh. Luke hanya punya waktu untuk menangkap salah satu pria yang berada di jendela dan mengusirnya. 3 lainnya berteriak ketakutan dan tanpa sadar meluncur turun dari bus. Luncurkan penyangga lengan, kata Luke. 2 bingkai paduan tiba-tiba terlepas dari tangannya dan menembus bagian belakang bus. Bus berguncang keras dan berhenti lagi. Memanjat. Buru-buru. Lukas mengerutkan kening. Jika hanya mereka bertiga di awal, dia akan memiliki lebih banyak pilihan. Dia bisa langsung masuk untuk melindungi mereka atau mengikat mereka dengan tali anak panah. Tapi dia tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan penyelamatan sebelum ini dan tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Begitu dia menarik kembali bingkai paduan yang menahan bus di tempatnya, mereka bertiga akan jatuh bersama dengan bus. Luke hanya bisa memastikan keselamatan 2 orang paling banyak, sedangkan kehidupan orang ketiga akan bergantung pada keberuntungan. Hei, lempar anak panahku ke dalam dan seret keluar, katanya kepada penumpang yang baru saja dia selamatkan. Pria itu gemetar saat dia berdiri. Dia baru mengambil 2 langkah, ketika ada gempa susulan lagi, dan seluruh jalan layang sedikit berderit. Dia berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Luke hanya menghela nafas dan tidak menatap pria itu lagi. Bukan karena pria itu tidak tahu berterima kasih. Terlalu banyak berharap bagi orang biasa untuk bertindak rasional setelah menderita ketakutan. Pikirannya berpacu saat dia mulai membuat persiapan. Jika 3 orang di dalam tidak bisa naik kembali, dia akan menarik kembali rangka penyangganya dan bergegas masuk ke dalam bus untuk menyelamatkan mereka. Apakah kehidupan ketiga bisa diselamatkan akan tergantung pada keberuntungan. Pada saat itu, sistem AI-nya memperingatkannya, ada benda terbang mendekat dari barat laut dengan kecepatan mendekati Mach 1. Luke menatap langit dan mengerutkan kening. Sebuah rudal, itu sepertinya agak lambat. Petik 2. Jejak knalpot tampak seperti rudal, tapi benda ini tidak secepat itu. Program AI, objek ini tingginya sekitar 2 meter dan mirip dengan manusia. Tidak ada rudal serupa yang ditemukan di database. Menatap objek yang mendekat, mata Luke tiba-tiba melebar, dan tanpa sadar dia berseru, WTF. Mampu membuat seseorang sekeren dia dikutuk benar-benar tidak terduga. Dalam waktu kurang dari 10 detik, benda itu terbang di atasnya dan berhenti setelah busur indah di udara. Di tengah kobaran api yang menyilaukan, musik rock yang intens terdengar. Kalian semua wanita yang menginginkan pria jalanan. Pria besar, sepertinya kamu dalam sedikit masalah. Suara main-main terdengar. Lukas memutar matanya. Simpan omong kosongmu setelah kami menyelamatkan mereka. Di dalam baju besi, Tony mengangkat alis dan mengakui ketenangan Batman lagi. Harus ada tepuk tangan untuk pintu masuknya. Yah, baiklah. Orang ini tidak memiliki tangan atau kaki yang bebas. Itu adalah harga dari skill yang lebih rendah. Tony meringkuk bibirnya saat dia sekali lagi memandang rendah keterampilan pria itu. Armor perak jatuh dan mendarat di bawah celah di jalan layang. Saat berikutnya, ekspresi Luke berubah. Cabut penyangga kaki. Ada kekuatan besar yang mendorong bus dari bawah, dan dengan bantuan Luke, bus didorong kembali ke jalan layang. Dia memasuki bus dan dengan cepat melemparkan ketiga orang itu keluar dari lubang. Turun dari jembatan penyeberangan. Itu mungkin runtuh kapan saja. Petik 2. Mereka bertiga tergeletak di tanah seperti ikan mati. Ketika mereka mendengar apa yang Luke katakan, mereka berjuang untuk bangun dan lari. Namun, meskipun mereka berlari untuk hidup mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang. Berdiri di lubang di bus, Luke mengangkat kepalanya dan melihat baju besi perak megah yang naik ke udara lagi, api semburan di bawah kakinya. Dia mengutuk dalam hati. Sial, dapatkah seseorang memberitahu saya mengapa tuan muda ini membuat benda ini sekarang? Dia belum diculik. Tony, yang ada di udara, jelas bersemangat. Oke, aku menyelamatkannya untukmu. Ayo bertarung 1 putaran. Petik 2. Ketika Luke mendengar itu, dia tahu bahwa Taipan itu belum berubah pikiran, dan bahwa prototipe baju besi Iron Man ini sebenarnya digunakan untuk membuat masalah baginya. Saya mengaku kalah, katanya segera. Di udara, Tony, yang menggunakan mesin jet untuk menjaga keseimbangannya, bergoyang sejenak dan hampir melayang ke langit. Apa? Selama Anda menyelamatkan lebih banyak orang daripada saya malam ini, itu adalah kerugian saya, kata Luke sambil berlari ke lalu lintas di belakangnya. Tony berkata, jangan lari. Apakah Anda pikir saya akan jatuh cinta pada trik Anda? Luke, bagaimanapun, sudah mencapai ujung jalan layang, dan dia menarik seorang pengemudi keluar dari sebuah SUV. Apakah Anda membeli asuransi untuk mobil ini? Sopir itu ketakutan. Aku melakukannya, aku melakukannya.
Pergi. Anda dapat memberitahu mereka bahwa saya menghancurkan mobil Anda, kata Luke sambil mendorong pengemudi itu pergi. Bingkai paduan pada baju besinya terentang, dan dia mengerahkan kekuatan. SUV yang terjebak di ujung jalan layang dan tidak bisa bergerak itu terlempar dan jatuh dari jalan layang. Luke belum selesai. Seorang sopir truk barang, yang ukurannya hampir sama dengan Luke, juga dicinduk. Luke kemudian menyalakan truk dan mendorong mobil-mobil di sebelahnya ke samping sebelum menabrak pagar pembatas. Luke melompat keluar dari truk sebelum jatuh. Dia berkata kepada pengemudi mobil yang baru saja melewati jalan layang, mundur. Keluar dari sini. Sopir dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak mau ditanya apakah dia sudah membeli asuransi mobil. Meski begitu, dia tidak ingin melihat mobilnya dilempar ke bawah seperti sampah. Setelah dua kendaraan yang menghalangi jalan itu diurus, mobil-mobil yang ada di jalan layang itu akhirnya bisa berbalik arah. Selama mereka turun dari jalan layang, ada ruang terbuka lebar di mana-mana, dan mereka tidak akan berada dalam bahaya. Setelah membersihkan lalu lintas, Luke menurunkan dua pagar pembatas tidak jauh dari ujung jalan layang dan menginstruksikan mobil untuk melaju ke dataran yang luas sehingga mobil di belakang mereka bisa bergerak. Jika tidak, ratusan mobil di jalan tidak akan bisa kembali. Tidak ada yang berani menolak. Semua orang telah melihat Batman mendorong dua kendaraan dari jalan layang. Batman jelas lebih peduli tentang kehidupan manusia daripada properti. Bab 717, Aku Iron Man. Setelah Luke selesai, armor perak terbang dengan api membuntuti di belakangnya. Saya sudah mengurus kemacetan di timur dan selatan. Saya telah memenangkan taruhan ini. Aku akan membuat permintaan pemenang. Namun, Luke tertawa kecil. Tidak, kamu tidak menang. Jangan bilang guru matematikamu bahkan tidak mengajarimu cara menghitung kepala, kan? Saya tidak punya guru matematika sama sekali. Tony mengerutkan kening. Jarvis, hitung jumlah orang yang kita selamatkan. Lokasi semua mobil di timur dan selatan melintas melewati matanya, dan sebuah nomor muncul, 156. Dan jumlah orang di sini di barat, 197. Tuan, tidak termasuk 3 orang terakhir di bus. Anda masih menyelamatkan 41 orang lebih sedikit dari pihak lain, Jarvis mengingatkannya. Sial, ada banyak lalu lintas di sisi barat, dan ada juga bus itu. Tony mengutuk dengan frustrasi. Dengan bantuan Jarvis, dia langsung tahu mengapa dia kalah. Luke telah memilih jalan dengan jumlah korban terbanyak. Termasuk lusinan orang di dalam bus, itu menambahkan hingga lebih dari 10 mobil penumpang. Luke, di sisi lain, tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Tony memiliki Jarvis, dan dia tidak perlu lebih dari 1 detik untuk menghitung jumlahnya. Dia terbang begitu saja. Jika kamu ingin bersaing denganku, ikutlah denganku. Biarkan saya melihat seperti apa mainan logam besar Anda. Petik 2. Tony tertawa. Dia benar-benar mengatakan bahwa aku adalah mainan logam besar. Aku, mainan logam besar. Luke segan untuk memanjakan taipan itu. Lagi pula, pria itu memiliki lidah yang beracun. Tidak perlu memberi wajah Tony Stark karena dia tidak membutuhkan siapapun untuk melakukannya, dia akan berjuang untuk kehormatannya sendiri. Dua sosok menyerbu ke kota satu demi satu. Di udara, Tony berseru, selain dari kerangka luar, Anda juga memiliki sistem propulsi tambahan. Tapi itu hanya sesaat, dan lidahnya yang beracun keluar sekali lagi. Lihatlah produk bekas ini. Bagian-bagiannya berasal dari Uni Soviet. Apakah kamu orang Rusia, orang Ukraina, orang Georgia? Lukas tersenyum. Tidak, saya orang Amerika, dan pahlawan super pertama di Amerika. Tony tersedak. Untuk saat ini, dia tidak bisa memastikan bahwa pria itu adalah orang Amerika, tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan orang Amerika. Namun, memang fakta bahwa Batman adalah superhero pertama Amerika. Tidak peduli seberapa arogan Tony, dia tidak bisa mengubah pengakuan kolektif orang-orang. Mereka berdua sangat cepat. Tentu saja, sistem propulsi tambahan Luke tidak sebaik Tony. Taipan itu adalah pemain top yang hanya menggunakan barang bagus. Luke sengaja menggunakan sekelompok bagian Uni Soviet yang tidak sah untuk menyatukan sistem propulsi. Itu benar-benar buruk, dan murni sistem eksperimental. Tetapi pikiran bahwa seorang Taipan tertentu akan ragu-ragu antara Rusia dan Amerika, ketika dia kembali ke rumah malam ini memberinya kesenangan. Dia berharap Stark tidak menderita OCD, atau dia mungkin tidak bisa tidur selama berhari-hari. Ada perbedaan besar dalam kecepatan mereka, tetapi itu tidak membuat banyak perbedaan dalam jarak pendek. Beberapa detik setelah Tony menyerbu ke kota, Luke berdiri tepat di belakangnya dan langsung turun ke jalan untuk menendang dua penjahat yang merampok perhiasan dan tas seorang wanita. Wanita yang diselamatkan itu menatap Luke dengan ketakutan sementara Tony mendarat di belakangnya. Wanita itu menoleh untuk melihat baju besi perak Tony dan bahkan lebih terkejut. Dia berseru, "Batman!"
Wajah Tony menjadi gelap. Aku sama sekali tidak terlihat seperti Batman. Anda benar-benar buta warna. Pergi periksa matamu. Tetapi Luke sudah menyelinap pergi, dan dia berkata dari jauh, lalu kamu dipanggil apa? John Doe. Tony tersedak lagi dan meningkatkan kekuatan pendorong di bawah kakinya saat dia mengejar Luke sekali lagi. Sebuah lagu rock dimainkan lagi, dan bercampur dengan itu adalah suaranya, aku, Iron Man. Mendengar nama itu, Luke sama sekali tidak terkejut. Dia hanya menggerutu dalam hati, benar, benar, benar. Anda Wang Jinsi, 1, ***. Tony, yang mengikutinya, dengan cepat mengetahui apa kompetisi berikutnya. Mengalahkan orang. Dia memukuli banyak orang. Saat Batman berkeliaran, dia dengan cepat menemukan segala macam pelaku melakukan kejahatan kekerasan seperti perampokan bersenjata, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, dan sebagainya. Kurang dari 5 menit kemudian, Tony menerima pengingat dari Jarvis. Tuan, Anda tidak memiliki senjata yang tidak mematikan, dan Anda dapat membunuh para penjahat ini bahkan hanya dengan kepalan tangan dan kaki Anda. Di lingkungan yang rumit ini, Anda tidak gesit seperti Batman. Tony marah. Tentu saja aku tahu itu. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat pintar. Tapi setelah memukuli beberapa penjahat di awal, dia menyadari masalah dengan kompetisi baru ini. Dibandingkan dengan baju besi Tony, baju besi Batman jauh lebih rendah. Tetapi di kota seperti ini, di mana ada terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan dan medan perangnya sangat kecil, pihak lain dapat sepenuhnya memanfaatkan output rendah dan ketangkasannya yang tinggi untuk dengan cepat masuk dan mengakhiri pertarungan sebelum pindah ke medan perang lain. Luke bahkan bisa membuka jendela dan mengejar penjahat melalui gedung apartemen yang sempit. Jika Tony ingin masuk, dia hanya bisa mendobrak jendela dan dinding. Gedung-gedung apartemen dan rumah-rumah ini dipenuhi oleh orang-orang biasa. Jika Tony menghancurkan dinding bangunan ini, dia mungkin akan melukai orang-orang biasa ini terlebih dahulu. Ini bukan masalah dengan keterampilan Tony, tetapi karena dia memiliki terlalu sedikit waktu. Sudah menentang akal sehat ilmiah bahwa baju besi logam yang dibuat hanya dalam sebulan sudah bisa digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Tidak realistis untuk mengharapkan baju besi itu sempurna dalam setiap detail dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan pertempuran di jalan-jalan kota. Lagi pula, Tony tidak pernah menganggap medan perang kecil seperti itu. Tuan muda ini tidak pernah dalam hidupnya berpikir untuk memukuli penjahat. Dia tidak perlu memukuli penjahat sama sekali. Jika dia mau, dia bisa mengirim ratusan atau ribuan penjahat ke penjara dengan satu panggilan telepon. Dan jika penjara itu penuh sesak, dia masih bisa membayar untuk membangun penjara besar terutama untuk orang-orang ini. Tentu saja, Luke sengaja melakukan ini. Tidak ada untungnya menang melawan Tony. Dia pada dasarnya memenangkan putaran pertama menyelamatkan nyawa. Kehilangan, itu tidak mungkin. Armor Tony, yang bahkan belum dicat, memiliki banyak masalah. Akan terlalu mudah bagi Luke untuk membaringkannya. Tetapi dia memiliki seorang penolong yang bebas dan berkuasa yang dapat membantu menjaga hukum dan ketertiban di Los Angeles, mengapa dia menjatuhkannya? Sepertinya ada beberapa masalah dengan armormu. Luke menurunkan sekelompok preman lain di sebuah gang. Dia membuangnya ke tempat sampah dan tidak lupa mengejek Tony. Kamu mematahkan lusinan tulang itu dengan pukulan itu barusan, kan? Dia hanya memiliki pisau kecil. Apakah Anda akan menggunakan misil untuk meledakkan blok ini? Tony menggertakkan giginya. Dia berani menusuk saya dengan pisau, apakah saya harus mengirimnya berlibur di Hotel Bintang 5? 1. Seorang sosialis Cina terkenal yang dikenal sebagai Iron Man Wang. Bab 718, membawa bayi besar berjalan-jalan melalui La. Lukas tertawa. Jadi, kamu ingin mengirim mereka ke tempat peristirahatan permanen di rumah duka. Apa yang akan mereka katakan di TV besok? Maniak pembunuh baru, Iron Man, membunuh ratusan orang dalam satu malam. Tony mengerutkan kening dan tiba-tiba diam. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Luke. Bahkan jika mereka adalah penjahat, beberapa di antaranya mungkin terbunuh saat dia menyelamatkan orang. Jika terlalu banyak dari mereka yang mati dalam satu malam, beberapa orang baik akan membuat keributan. Dalam masyarakat ini, beberapa orang memprotes kekejaman ketika ayam dibunuh untuk restoran cepat saji. Jika begitu banyak orang terbunuh, Iron Man pasti akan dicap sebagai pembunuh. Berpikir cepat, Tony tiba-tiba menyadari sesuatu. Itukah sebabnya kamu tidak pernah membunuh siapapun, atau bahkan melukai para penjahat itu? Luke meluncur pergi lagi. Setidaknya kamu tidak bodoh. Tony, apa? Permisi. Luke tidak memiliki ingatan yang jelas tentang kehidupan sebelumnya, tetapi dia samar-samar ingat bahwa para politisi akan membuat masalah besar dari pahlawan super yang melukai warga sipil. Dia tidak tahu persis apakah mereka adalah pahlawan super seperti Tony. Ingatannya dari beberapa dekade yang lalu mungkin akhirnya menjadi kenyataan, tetapi secara logis, ini adalah masalah yang akan muncul cepat atau lambat. Ambil SWAT, misalnya.
Para sandera terluka selama operasi penyelamatan baru-baru ini yang dilakukan oleh dua anggota tim Harrison. Setelah itu, kedua anggota tim dibawa ke pengadilan oleh para sandera yang terluka, dan diskors dari pekerjaan selama penyelidikan. Dan mereka adalah petugas penegak hukum yang hanya melakukan pekerjaan mereka. Pahlawan super, termasuk Batman, bukanlah petugas penegak hukum. Mereka adalah penjaga. Mereka justru jenis orang yang paling tidak disukai hukum. Hukum adalah produk dari sistem peradilan. Vigilantes, di sisi lain, menghindari sistem dan mengambil keadilan ke tangan mereka sendiri. Mereka bertolak belakang secara mendasar. Luke merenungkan masalah ini dengan bingung saat dia menjelajahi Los Angeles dengan bayi besar baru Iron Man. Beberapa menit kemudian, Tony tiba-tiba mempercepat dan terbang ke arah lain. Haha, temukan mereka. Luke mendengus dan mematahkan tangan dua pelaku pembakaran sebelum dia mengikuti Tony. Jika dia bisa mengakses komunikasi polisi, Tony juga bisa. Hanya saja sampai saat ini belum ada kabar adanya kegiatan kriminal berskala besar, sehingga Tony belum sempat menyalip skor Luke. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Luke menukik turun dari langit dan menendang penjahat yang memegang AK. Tony berkata, "Kepala arang, kamu terlambat." Saat dia berbicara, meriam nadi di tangannya menghancurkan jendela mobil, dan dua penjahat beberapa meter jauhnya terpotong oleh kaca dari ledakan saat mereka menutupi wajah mereka yang berdarah dan berteriak. Jatuh ke tanah, Luke maju dengan cepat. Dia mengayunkan satu tinju, dan lengan penjahat yang memegang pistol ditekuk. Ketika dia melihat lengan seperti transformer itu, penjahat itu berteriak dengan sedih. "Tapi aku masih memimpin," kata Luke. Dia berbalik dan jubah di punggungnya mengeras, ujungnya menyapu pergelangan tangan seorang penjahat di samping yang baru saja berbalik. Dua garis berdarah muncul di tangan penjahat saat mereka menggantung tak bernyawa dan senapannya jatuh ke tanah. "Tanganku, tanganku." Luke berkata, "Kamu masih bisa menggunakannya untuk makan." Tentu saja, pria itu bisa melupakan memegang pistol selama sisa hidupnya. Dalam sekejap, belasan penjahat di luar bank diapit dua orang. Seorang penjahat mengarahkan senapannya ke baju besi perak dan berteriak, "Pergi ke neraka. Pergilah ke neraka, dasar orang bodoh yang ikut campur." Mendorong dari dinding, Tony mengubah arah dan mendarat di belakang penjahat, dan memukul kepalanya dengan satu jari. Dong, ada rap yang keras dan jelas, dan penjahat itu pingsan dengan mata berputar ke belakang. "Tuan, Anda menemukan cara yang tidak mematikan untuk menyerang," kata Jarvis tanpa henti. Bibir Tony berkedut. "Aku hanya bisa memukul para hooligan ini dengan jari-jariku di armor superku." Pada awalnya, dia telah membangun baju besi ini untuk menghadapi Batman. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan terlalu besar. Saat dia berbicara, dia berbalik dan mengulurkan tangannya. Bang! Sebuah tong sampah dikirim terbang oleh meriam pulsa dan menabrak dua penjahat. "Ini sangat cocok. Tapi, Pak, saya harus mengingatkan Anda bahwa catu daya untuk baju besi mulai menjadi tidak stabil. Yang terbaik adalah segera kembali," Jarvis memperingatkan. Kesal, Tony berlari beberapa langkah dan langsung menabrak sebuah mobil hingga membuat dua penjahat yang bersembunyi di baliknya terbang. Melihat data dari Jarvis, dia melakukan analisis cepat. "Ini hanya masalah kecil dari penggunaan pendorong yang berkelanjutan. Tidak apa-apa jika saya tidak menggunakan meriam pulsa atau terbang." Petik 2. Ini adalah masalah paling umum dengan model eksperimental, mereka tidak cukup stabil. Banyak cacat tidak akan menjadi jelas tanpa operasi terus-menerus dan uji lapangan. Bagi Tony, ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan data tentang armornya, dan dia tidak boleh melewatkannya. Melihat Luke, yang menyerbu ke depan dan menjatuhkan 4 atau 5 penjahat bersenjata ke dinding, Tony menghela nafas. Keterampilan orang ini jelas tidak buruk. Armornya adalah model level rendah yang dibuat untuk pertempuran semacam ini di kota. Luke sama sekali tidak peduli apakah Tony bisa mengalahkannya atau tidak. Kesombongan seorang tuan muda adalah sesuatu yang tumpah di cakrawala. Mustahil baginya untuk berkomplot melawan Luke. Karena dia telah memilih Batman sebagai lawannya, dia tidak akan membiarkan apapun menodai kemenangannya. Memanfaatkan momen ketika Batman menyelamatkan orang, Tony langsung terbang dengan ledakan. Kemenangan seperti itu tidak ada artinya. Itu seperti bagaimana seorang juara tinju tidak akan menemukan sekelompok penjahat untuk memukuli lawannya dan mengirimnya ke rumah sakit sebelum pertandingan mereka. Hanya dengan mengalahkan lawannya secara langsung di ring tinju, reputasi dan perolehannya akan meningkat secara dramatis. Tony harus mengalahkan Batman dengan adil untuk memuaskan rasa superioritasnya. Setelah Luke tiba, dia dengan cepat membersihkan beberapa penjahat paling berbahaya dan bergegas ke bagian belakang mobil kecil. Dia mengambil dua petugas wanita yang bersembunyi di belakang mobil dan mengantar mereka ke sudut yang tidak jauh. "Wah, Batman!" Mata salah satu petugas wanita berbinar saat kedua tangannya meraba-raba pelat dadanya. Luke melemparkannya dengan kuat ke sudut, sebelum dia tanpa daya menarik gadis lain yang juga membelai dadanya dan berkata, "Sembunyikan dengan benar."
Dengan itu, dia berubah menjadi bayangan hitam lagi dan menyerang dinding. Dia berlari 5-6 meter di sisi dinding sebelum dia berjungkir balik dan menendang ke belakang. Dua penjahat yang telah menembak mereka ditendang di dada dan dikirim terbang sejauh 10 meter. Mereka berguling-guling di tanah sebelum mereka berhenti bergerak. "Wow, Claire, dia sangat tampan," seru salah satu petugas wanita dengan penuh semangat. Petugas lain juga memperhatikan dengan ama dari sudut. "Cukup, Karin. Anda mengatakan semua orang tampan. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan menikahi pria besi itu. Huff, kamu wanita yang berubah-ubah. Dengan ini saya menyatakan bahwa Anda telah dikeluarkan dari pasukan cadangan nomor 1 Batman." "Karen, bermimpilah." Tentu saja, dua petugas wanita itu adalah Karen dan Claire. Sayangnya, mereka kebetulan melakukan perampokan bank yang direncanakan. Bab 719, melarikan diri setelah pertarungan itu menyenangkan. Setelah melihat peringatan Profesor Lawrence tentang gempa, sekelompok besar perampok akan memanfaatkan momen setelah gempa untuk menghancurkan brankas bank. Untuk pekerjaan besar ini, mereka telah mengirim lebih dari 50 orang. Claire awalnya ikut saat Selina sedang bertugas, tapi Elsa tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa cadangan darurat diperlukan di tempat lain. Selina tidak berencana untuk pergi, tapi Claire tidak ingin menjadi beban. Dia berulang kali berjanji bahwa dia akan mengikuti unit utama dengan hati-hati dan tidak akan main-main. Pada akhirnya, Selina memilih untuk pergi. Pertama, Elsa yang meminta, dan Selina harus menggantikan Luke. Kedua, karena nugget emas melindungi monyet kecil itu aman. Selina juga bisa mengkonfirmasi segala sesuatu tentang monyet kecil melalui koneksi antara klon Gold Nugget. Akhirnya, dia juga bertanya kepada Luke dalam sebuah teks, dan dia setuju. Manusia perlu tumbuh. Luke telah membuat persiapan terbaik untuk pertumbuhan adiknya, dan tidak bisa ikut campur lebih jauh. Tidak lama setelah Selina pergi, regu patroli Claire bertemu dengan para perampok, dan kedua pihak segera mulai berkelahi. Faktanya, petugas patroli yang sangat sibuk tidak ingin berkelahi sama sekali, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat perampok meledakkan lemari besi dan memindahkan uang. Para perampok tidak mau melepaskan hadiah mereka, jadi mereka mulai berkelahi di pintu masuk bank. Sebuah tim yang terdiri dari 10 petugas patroli dan 8 siswa sangat lemah melawan 50 perampok. Sebagian kecil perampok mengunci mereka jauh dari pintu masuk bank. Karen melangkah terlalu lambat ketika dia bergerak dan terjebak di belakang mobil. Untuk melindunginya, Claire juga terjebak di belakang mobil. Mereka hanya bisa bersandar pada mesin dan tidak berani melawan, karena takut menarik tembakan para penjahat. Para perampok terlalu fokus pada brankas untuk terus mendekat. Dia dan Karen bersembunyi di satu sisi area konflik. Itu tidak berbahaya, dan Claire tidak memanggil Luke untuk menghajar mereka. Petugas patroli kalah jumlah, dan tidak bisa memberikan daya tembak yang cukup untuk menutupi pelarian gadis-gadis itu dari belakang mobil. Tepat pada saat itulah Tony bergegas untuk merebut kepala setelah menemukan tempat ini melalui permintaan petugas patroli untuk cadangan. Ketika baju besi perak Tony jatuh dari langit, Karen tertegun sejenak sebelum dia berseru, "Wow, pria besi ini sangat tampan." Claire telah setuju pada saat itu. Namun sesaat kemudian, raksasa hitam jatuh dari langit, dan perhatiannya tidak lagi tertuju pada sosok perak itu. Mecha atau robot kebanyakan adalah romansa pria. Sedangkan temperamen Batman yang misterius dan heroik kebanyakan adalah romansa wanita. Ini murni perbedaan selera antara pria dan wanita. Itu sebabnya ketika Batman muncul, dia menekan Tony, yang belum membuat nama untuk dirinya sendiri, dengan popularitas dan ketenaran yang dia kumpulkan. Bahkan jika baju besi Tony lebih mengesankan, beginilah keadaannya. Ketika Luke bergegas di tengah hujan peluru dan melindungi monyet kecil dan sahabatnya Karen saat dia membawa mereka ke tempat yang aman, sisiknya semakin miring. Kecuali keluarganya, Tony tidak pernah peduli pada wanita manapun. Kecuali beberapa yang unik, kebanyakan wanita cantik hanyalah sarana baginya untuk menghabiskan waktu. Dia terlalu sibuk menyambar kepala untuk repot-repot dengan dua petugas polisi. Bagaimanapun, mereka memiliki perlindungan, dan setelah dia mengalahkan semua perampok, semua petugas polisi akan aman. Jadi, Tony pada dasarnya memiliki mentalitas pria yang khas. Hanya saja dia kaya dan memiliki temperamen yang flamboyan, yang diabaikan banyak wanita atau bahkan diremehkan. Luke juga sama, tapi itu adalah saudara perempuannya. Secara alami, dia juga menyelamatkan Karen secara sepintas. Pada saat itu, dua sosok, satu perak dan satu hitam, bolak-balik di persimpangan tempat bank itu berada. Satu berada di langit dan yang lainnya melompat-lompat di dinding. Dua penjaga yang tak tersentuh yang telah mengganggu operasi ini benar-benar menghancurkan moral para perampok. Rencana Tony untuk menjatuhkan para perampok itu tanpa cacat. Dengan keuntungan menjadi yang pertama tiba, dia mengalahkan hampir 40 perampok. Kemudian, Luke membantu saudara perempuannya dan Karen melarikan diri dari bahaya, dan hanya mendapatkan 10 orang.
Petugas polisi yang berlebihan menembak tanpa henti dan juga menjatuhkan 2 atau 3 penjahat. Pada saat itu, pertempuran berakhir. Karena kelebihan beban di tubuhnya, Tony mengaktifkan mode hemat energi, dan gaya bertarungnya mirip dengan Luke. Dia menggunakan kekuatan dan pertahanan super armor untuk melompat di sekitar medan perang dan memukul kepala perampok dengan jarinya. Dia tidak lupa mengingatkan Luke, "Kepala arang, aku di depanmu." Tangan Luke menyentuh pinggangnya dan dia membuang 2 bayangan yang berputar. Ah! Ah! Dengan 2 teriakan, 2 perampok yang hendak menyelundupkan senjatanya ditebas oleh anak panah kelelawar. "Aku masih memimpin," kata Luke acuh tak acuh saat dia menangkap 2 anak panah yang kembali. 2 anak panah kelelawar berputar di ujung jarinya sebelum dia meletakkannya kembali di pinggangnya. Postur tubuhnya alami dan tampan seperti koboi yang baru saja selesai menembak. WTF. Tony merasa kehormatannya dalam bidang spesialisasi tertentu telah sangat ternoda. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Armornya hanya dilengkapi dengan pulse cannon, dan dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Dia hanya bisa memutuskan bahwa dia harus menyempurnakan Mark I sesegera mungkin ketika dia kembali. Pada saat yang sama, dia harus mulai mengembangkan Mark II, III, IV, dan V lainnya yang akan dibutuhkan di masa depan. Lain kali, dia benar-benar tidak akan membiarkan orang ini bertingkah keren di depannya lagi. Memikirkan itu, dia terbang ke dinding bank dan menghancurkannya. Dia menangkap perampok terakhir yang bersembunyi di bank dan melemparkannya keluar dari lubang. Bang! Meskipun perampok yang sial dan gemetar ini bersembunyi di salah satu sudut bank, dia tidak bisa lepas dari nasibnya. Seorang Taipan yang kesal menabraknya ke atap mobil di dekatnya sehingga dia tidak bisa lagi bergerak. Pertempuran berakhir, dan skor imbang. Melihat Luke, Tony tiba-tiba berkata, "Sekarang, mari kita pergi 1 putaran." Dengan itu, dia menerjang Luke. Luke terkekeh saat melihat pria besi itu melompat. Hanya ketika pria itu di depannya dia mengangkat tangannya untuk memblokir lengan Tony. Tony hendak meraih tangan Luke, ketika dia merasakan raksasa hitam itu meluncur melewatinya dengan sangat halus. Kedua lengan yang menghalanginya juga jatuh saat bersentuhan. Itu diikuti oleh kekuatan besar yang membuatnya berputar setengah lingkaran. Dia kemudian ditendang keras di pantat dan dikirim terbang. Bang! Mengikuti jejak penjahat terakhir, Tony menabrak mobil yang berjarak 10 meter. Baru saja, Luke telah memblokir, meluncur ke samping, dan menendang keluar. 3 gerakannya halus dan lancar, saat dia dengan kuat mengirim Taipan itu terbang dalam 1 napas. Dia berkata, "Seseorang di langit sedang menunggu untuk menangkapmu untuk penelitian. Tidak ada pertempuran hari ini." Dia kemudian berlari ke gang terdekat. Tony tiba-tiba turun dari mobil dan berteriak tidak puas, "Hei, kamu mau lari setelah menabrakku? Apa maksudmu?" Dia dengan patuh mengejar Luke.